contohnya apa? Kayak dongeng. Nah, jadi cerita fiksi itu cerita yang berupa khayalan atau tidak dibuat di kehidupan nyata. Walaupun itu unsurnya juga ada, mungkin ada kesamaan di dunia nyata, tapi itu berupa khayalan dari seorang penulis. Nah, kalau cerita fakta itu cerita yang bentuknya itu fakta atau benar-benar ada di kehidupan kita. Nah, Ibu ada contoh. Di antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, mana yang termasuk fakta? Betul. Kenapa? Karena asli, karena fakta. Nah, kalau cerita yang ke-1 dan ke-2 termasuk? Berarti fiksi. Berupa khayalan. Nah, ini dia. Cerita fakta itu berisi hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Misalnya, domba sedang makan rumput. Kan berarti memang faktanya domba bisa memakan rumput. Tidak mungkin domba memakan kaca, memakan kayu, nggak mungkin kan? Biasanya fakta cerita mengikuti alur penokohan dan latar. Selanjutnya, cerita fiksi. Cerita fiksi itu berupa khayalan atau sesuatu yang tidak nyata. Misalnya ini, domba sedang memasak di dapur menggunakan kompor. Nah, faktanya kan nggak mungkin domba bisa masak di dapur. Domba nggak bisa masak, berarti ini merupakan fiksi atau khayalan. Ciri-ciri dari cerita fiksi. Coba dibaca Mas Opal. Dibaca nomor 1 itu. Nah, berarti cerita fiksi itu berupa imajinasi penulis. Atau misalnya kalian suka menulis cerita cerpen, itu berarti juga termasuk cerita fiksi. Yang selanjutnya, Di alur cerita biasanya ada konflik, ada permasalahan yang ada di dalam cerita. Kalimat aksi anak ada tindak permasalahan cerita dan resolusi atau penyelesaian permasalahannya. nah, setiap cerita fiksi itu pasti mempunyai alur. Contohnya alur cerita. Misal tadi ada gambar, yang pertama kan gambar main kundang. Itu berarti ada alurnya kan? Yang pertama, misal main kundang itu pertamanya baik kan? Nah, setelah itu main kundang durhaka. Nah, berarti itu termasuk cerita alur dari awal sampai akhir. Itu berarti cerita fiksi mempunyai alur. Selanjutnya, mengandung pesan moral. Siapa yang tahu pesan moral yang terkandung dalam tadi cerita main kundang? Coba angkat tangan. Coba apa Bapak? Ya, betul sekali Pak. Selanjutnya, karakter buatan. Tokoh-tokoh dalam cerita adalah cerita penulis yang mungkin atau tidak ada di dunia nyata. Nah, setiap cerita itu pasti mempunyai tokoh. Nah, sekarang unsur cerita fiksi. Yang pertama pasti ada tema. Selanjutnya alur. Selanjutnya terus Konflik, sudut, Nah, ini punya video. Coba kalian simak baik-baik. Nanti Ibu akan tanya, disimak baik-baik ya. Senang sekali menghadapi langit luas. Ia membayangkan dirinya berada di atas sana. Nanti itu, aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini. Berapa jalanku, aku tidak suka. Kemudian melihat sepasang api di pinggir danau dan terlepas kemudian berturun di dalam mereka.
Merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu ingat, bahwa jangan sekalipun kau melakukan mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigit dan sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai menampakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan pura-pura sangat gembira. Pura-pura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, pura-pura. Pura-pura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Pura-pura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, pura-pura pun terjatuh ke tanah. Untungnya, pura-pura memiliki tubuh keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah dia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Coba sekarang ibu tanya, tokoh siapa aja yang tercantum dalam cerita tersebut? Yang pertama ada siapa? Namanya? Namanya? Bebek. Terus, latar itu ada di mana? Sungai. Terus alam lagi? Di langit. Selanjutnya, watak pura-pura memiliki watak apa sih? Nah, berarti sudah terbukti ya bahwa cerita fiksi itu mempunyai latar, tokoh, dan alurnya. Nah, untuk percakapan tadi, dalam cerita tadi ada percakapannya enggak? Ada ya tadinya pura-pura dengan merpati. Nah, itu dan dialog tersebut membantu menggambarkan karakter atau menyampaikan informasi. Gitu. Nah, selanjutnya coba kalian baca bersama-sama. Istana Kue. 1, 2, 3. Nah, dari cerita ini kalian ibu beri tugas ini membedakan mana yang termasuk cerita fakta dan cerita fiksi. Coba kalian amati dulu mana kalimat mana yang termasuk kalimat fiksi. Coba dibaca dulu, dipahami. Nanti ibu tanya satu.
Betul? Betul. Selanjutnya, cerpen, cerita fiksi. Betul? Kura-kura terbang, cerita fiksi. Betul. Kue dari tepung, cerita fakta. Betul. Kancil bernyanyi, cerita fiksi. Betul. Katak bermain melodi, cerita fiksi. Betul. Ibu sedang memasak, cerita fakta. Adik membaca buku, cerita fakta. Betul semua ya? Baik, tepuk tangan dulu. Nanti kalau ada yang maju dikasih tepuk bawah, udah tahu tepuk bawah? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Itu ya? Bisa? Coba. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Yang semangat dong, keras. Yuk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Siapa yang mau maju lagi? Coba deh, kenalan dulu satu-satu. Nama saya. Ayo coba dibacakan. Betul. Yang betul semua ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Yang selanjutnya siapa? Gak apa-apa, terakhir, gak apa-apa. Yuk perkenalan ya. Dari sini perkenalan. Betul semua. Dikasih apa? Dikasih persen. Yuk selanjutnya.
rumah mewah dengan lampu proposal sesuai dengan terbawa tanah longsor. Setelah itu pula di jalan perumahan longsor sekitar pukul 9 pagi. Beberapa jam kemudian longsor merembet kedua unit rumah berlantai 2 ini. Pengembang perumahan mengaku tanah di lokasi kejadian merupakan tanah tikungan. Nah, dari video ini berarti termasuk cerita apa? Apa? Karena itu memang terjadi di kehidupan nyata. SDG-nya itu Tepok Arang Samsam. Ini, udah tahu? Nah, coba dilepas dulu masnya. Ini, ibu contohkan dulu ya. Arang Samsam, Arang Samsam, guli 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 ram Samsam. Arang Samsam, Arang Samsam, guli 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 ram Samsam. Arabi, Arabi, guli 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 ram Samsam. Arabi, Arabi, guli 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 ram Samsam. Tahu semua belum? Tahu ya? Yuk, berdiri semua yuk. Yang semangat ya. Lebih cepat, ini lebih cepat. Semakin kesana semakin cepat. Jadi pembelajaran hari ini itu kita berarti bisa membedakan antara mana yang fakta dan mana yang fiksi. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini yaitu cerita fakta adalah cerita yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Sedangkan cerita fiksi adalah cerita karangan atau khayalan. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Nopal. Ya,
dulu, Muslim.